Namaku Asih, usiaku 33 tahun. Aku sudah 10 tahun menikah tapi belum punya anak. Suamiku Mas Doni, usianya 35 tahun. Kami tinggal di perkampungan kecil di daerah Jawa Tengah. Suamiku bekerja sehari-hari di kebun, sedangkan aku ibu rumah tangga. Suamiku adalah sosok yang baik dan bertanggung jawab. Dia rela tinggal jauh dari kampungnya demi menjaga perasaanku. Keluarga suamiku selalu memandangku sebelah mata karena kondisiku yang tak bisa memberikan anak kepada suamiku. Hanya Mas Doni dan bapaknya yang membelaku selama ini. Aku sebenarnya juga tak tahu kenapa sampai saat ini aku belum dikaruniai anak. Padahal kata dokter aku subur. Di luar sepengetahuan suamiku dan keluarganya, aku pernah memeriksakan diri ke dokter kandungan. Dan aku subur. Tapi aku tak mau bercerita ke suamiku. Apalagi menyuruhnya cek juga. Aku takut dia tersinggung. Karena dia baik terhadapku. Suatu pagi sebelum suamiku ke kebun, bapak mertuaku berkunjung. Aku pun menawarkannya makan tapi dia tak mau. Dia hanya minta kopi segelas dan mengobrol serius dengan suamiku. Tak lama suamiku pamit pergi ke kebun karena hari ini dia bekerja memanen di kebun orang. Bapak pun masih di rumah. Aku pun menawarkan makan lagi ke bapak, tapi bapak memanggilku. Sih, sini. Ada yang mau bapak omongin ke kamu. Aku pun menghampiri dan duduk di samping bapak. Iya pak, ada apa? Tanyaku penasaran. Jadi gini, bapak kesini mengabari suamimu bahwa ada sedikit masalah. Bahwasanya ibunya menyuruhnya menikah lagi jika tahun ini kamu belum hamil juga. Aku pun kaget. Kenapa ada hal seperti ini? Aku pun meneteskan air mata. Aku tertunduk lemas, tak bisa berkata apa-apa. Maaf ya Nduk, bukan niat Bapak mau buat kalian sedih. Dengan menyampaikan ini, Bapak berharap kalian ikhtiar, entah ke dokter, entah orang pinter. Siapa tahu bisa ada solusinya. Iya Pak, nggak apa-apa, aku cuman kaget aja. Bapak tahu kalian saling suka. Suamimu juga nggak akan setuju, tapi Bapak saran supaya kalian ikhtiar. Siapa tahu ada hasilnya. Tunggu sebentar ya Pak, saya masuk sebentar. Aku pun mengambil surat dokter yang menyatakan aku subur. Pak, ini surat dari dokter, selama ini saya simpan. Bapak pun kaget setelah membacanya. Kamu subur Nduk, kapan kamu periksa ini? Itu sudah lama, hampir 4 atau 5 tahun lalu. Suamimu juga cek seperti ini. Enggak pak, saya enggak ajak Mas Doni check up. Dia pun enggak tahu kalau saya check up. Saya enggak mau nanti dia sedih. Bapak tahu kamu orang baik. Semoga nanti ada jalan buat kalian. Oh iya, kamu masak apa hari ini? Bapak mau minta makan. Ucap bapak memecahkan ketegangan itu. Tadi saya sudah makan Pak bareng Mas Doni. Bapak saja yang makan. Monggo, saya tinggal mandi dulu ya Pak. Oh iya Nduk, aku pun meninggalkannya Bapak makan dan segera mandi. Setelah selesai mandi, kembali ke kamar untuk berdandan. Kamar mandiku terpisah dari rumah. Pas aku keluar, aku melewati Bapak yang selesai makan. Dan ada di teras tapi ada yang aneh. Tidak biasanya Bapak melihatku seperti itu dari atas ke bawah. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku bergegas ke kamar. Gak lama tiba-tiba Bapak masuk ke kamarku. Aku pun kaget bercampur gugup. Gak biasanya seperti ini. Bapak langsung duduk di tepian kasur. Kasurku tanpa dipan, hanya kasur di lantai. Nduk, duduk sini, ada yang pengen Bapak omongin. Dia sambil menepok kasur sampingnya, aku disuruh duduk.
Bapak mau ngomong serius ini, tapi jangan sampai ada yang tahu. Aku pun mendekat dan duduk di sampingnya. Jadi gini, jadi Bapak mikir dan menemukan solusi dari masalah kalian. Bapak juga sudah pikir matang-matang. Ini buat kebaikan kalian ke depannya. Apa solusinya, Pak? Aku dengan penuh harapan. Kita bercocok tanam supaya kamu bisa hamil. Aku pun kaget, sekaget-kagetnya dengan ide Bapak ini. Kamu kan subur, Bapak juga subur. Siapa tahu bisa ini buat kebaikan pernikahan kalian. Anak kalian tetap darah daging yang sama dengan suamimu juga. Emang gak ada cara lain? Aku gak mau hianati Mas Doni. Gak ada, Nduk. Ibarat anak ini mirip aku atau kamu. Doni dan ibunya gak akan curiga ke kamu karena mirip salah satu kita. Aku pun masih ragu dan bingung. Di satu sisi, aku takut kehilangan suamiku. Di sisi lain, aku juga gak mau menduakannya. Aku pun hanya terdiam. Bingung apa yang harus aku pilih. Ya sudah, kalau kamu gak bisa, Bapak gak akan maksa. Bapak tinggal ke depan lagi ya. Tunggu, Pak, saya mau ngelakuin itu. Ya, tapi Bapak mau kamu lakuin sepenuh hati. Jangan ada paksaan. Kamu benar-benar harus menikmatinya dan bikin Bapak menikmatinya. Kalau tidak gitu, akan sia-sia. Iya, Pak. Aku siap melakukannya sepenuh hati. Aku pun merebahkan diriku di kasurku. Dengan dasterku, aku sudah siap menyerpis semaksimal mungkin. Berkali-kali ledakan dan semburan larva panasku mengalir. Sungguh di luar ekspektasiku. Bapak sebegitu bertenaga. Bahkan aku sangat menikmatinya lebih dari bersama suamiku. Akhirnya semua selesai. Bapak pamit pulang. Sedangkan aku menyusul suamiku ke ladang membawakan makan siangnya. Sepanjang jalan aku tersenyum-senyum sendiri mengingat kejadian tadi. Selama ini aku hanya sama Mas Doni dan itu sangat cepat, kadang hanya sebatas rutinitas saja. Itu pun jarang dilakukan. Aku pun sampai dan makan berdua di kebun dengan suamiku. Dek, Bapak masih di rumah? Tanyanya. Enggak, Mas, sudah pulang dari tadi. Bapak cerita ke kamu soal ibu. Iya, Bapak tadi cerita semua. Aku enggak akan setuju dengan itu. Ya, aku percaya sama kamu, Mas. Aku juga enggak ambil hati. Selesai makan aku pulang. Mas Doni lanjut kerjanya. Sore pun tiba-tiba suamiku pulang seperti biasanya. Malamnya Mas Doni minta jatah. Aku pun memberikannya, tapi aku hambar. Seperti biasa hanya sebentar, tak lama dia langsung tertidur. Aku teringat-ingat kejadian tadi siang sama Bapak. Keesok harinya, seperti biasanya suamiku pamit ke ladang. Aku membersihkan rumah dan mandi. Selesai mandi, aku kaget. Bapak udah ada di kamar menungguku. Aku pun tersenyum. Bapak nggak kerja hari ini. Enggak, Bapak nggak bisa fokus kerja. Nggak fokus kenapa? Kangen yang di sini. Aku pun hanya tersenyum manja. Akhirnya kami kembali berkebun bersama dengan variasi-variasi yang lebih dari kemarin. Akhirnya selesai dan kami sama-sama capek dan terlelap bersama sampai aku terbangun karena suara azan. Aku sudah lelah menghantarkan makanan untuk suamiku. Aku pun buru-buru bangun. Aku ke kebun dan Bapak pulang. Sampai di kebun, aku minta maaf ke suamiku karena aku telat menghantarkan makanan. Karena tadi nggak sengaja ketiduran, suamiku memakluminya. Hari demi hari, aku jalani seperti itu. Aku sangat menikmatinya, bahkan aku sudah tidak peduli jika Mas Doni menikah lagi. Aku dan Bapak makin berani, bahkan kadang kita di setiap tempat. Di rumah, di kebun, di semak-semak, dimanapun ada kesempatan. Dan setelah itu aku hamil. Aku dan suamiku sangat bahagia. Dulu aku dan Bapak bilang setelah aku hamil, kita stop ini semua. Tapi hubungan kita masih lanjut. Sampai sekarang aku sudah mempunyai 2 anak. Aku sulit meninggalkan ini semua. Nah, itulah dia
cerita kisah bapakku dan juga aku, ataupun kisah mertuaku dan juga aku. Dan saksikan terus atau dengarkan terus cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih.